Telah mendengar kisah Samuel. Halo guys, nama saya Fani. Senang sekali bisa menyapa kalian. Saya dari Pontianak, baru saja menyelesaikan studi di Jakarta. Kali ini pertama kali nih jalan-jalan sendiri di Bandung. Jadi pengen tahu kota Bandung seperti apa? Padahal sih nggak tahu jalan. Wah, ngomong terus. Sekarang di mana ini? Tenang. Ada HP, tinggal buka Google Maps. Suara apa itu? Waduh, mesinnya mati lagi. Malah mesinnya nggak bisa hidup. Wah, gimana ini? Oh, aku tahu. Kita coba panggil Your Repair. Pasti semuanya beres. Nggak ada sinyal. Aduh, nggak ada sinyal. Gawat, di mana ini? Aduh, terus gimana mau manggil montir kalau kayak begini mah? Kalau nggak ada sinyal kan nggak bisa ngapa-ngapain. Anda telah terhubung dengan Wi-Fi. Oh, ini ada. Ini Jalan Gardu Jati namanya. Oh iya benar, panggil Your Repair dulu. Sekarang, oke, sudah terpesan. Sebentar. Benar ya? Untung ada Wi-Fi. Sumber solusi dari segala masalah. Pak, ini dari Your Repair. Ini nih mobil saya. Tolong dibenerin ya, Pak. Saya tunggu dulu deh kalau begitu. Oh iya, kuncinya. Ini, makasih ya. Sambil nunggu. Wah, barcode apa ini? Coba siapa tahu ada diskon. Shalom anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali Lau Sugio bisa bertemu dengan kalian semua di ibadah hari ini. Sekalipun ibadah kita masih online, tapi kita harus tetap semangat, tetap sukacita seperti ibadah di onsite. Mari anak-anak, Lau undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama dengan sukacita menyanyikan lagu Jesus My Number One. In control as you guide my
Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga biarlah kami dapat terus bersukacita beribadah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernah tidak kalian merasa bahwa hal yang paling sulit dalam berdoa adalah menunggu jawaban doa? Sedih, menunggu sampai frustasi. Kadang kita juga ingin menyerah. Tapi tidak seperti itu yang terjadi pada Ibu Hana. Hana dan Elkana sudah lama menikah, tapi mereka belum punya anak. Setiap tahun, Elkana dan istrinya Hana pergi ke Silo untuk beribadah kepada Allah dan mempersembahkan korban bakaran. Suatu kali, Hana berdiri di depan bait Allah. Ia menangis terseduh-seduh. Hana berdoa memohon kepada Allah agar memberinya seorang anak. Ia berjanji apabila Allah mengabulkan permohonannya, maka ia akan memberikan anak itu kepada Allah untuk melayaninya. Hana berdoa sungguh-sungguh dalam hatinya. Hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Lalu datanglah Imam Eli dan berkata kepadanya, "Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sedang mabuk?" "Tidak, Tuanku. Aku sedang berdoa memohon kepada Tuhan, menyatakan seluruh isi hatiku." "Pergilah. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Lalu pergilah Hana dengan sukacita. Dan betul, 1 tahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Samuel, yang berarti aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana bersukacita. Ia mengucap syukur kepada Allah. Dan Elkana mempersembahkan korban untuk Allah. Setelah Samuel sudah cukup besar, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, orang tuanya membawa ke bait Allah di Silo. Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk membantu melayani pekerjaan Tuhan, sesuai dengan janji Hana. Allah kemudian memberkati Elkana dan Hana sehingga mereka mempunyai anak lagi. 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setiap tahun Hana membawakan jubah untuk Samuel. Samuel tumbuh semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Imam Eli tinggal di bait Allah. Ia punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Hofni dan Pinehas. Anak-anak Imam Eli tidak menghormati dan tidak mematuhi ayah mereka. Kedua anak Imam Eli bekerja di bait Allah, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Allah. Mereka sering mengambil dan memakan korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Allah sudah memperingatkan Imam Eli akan dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Namun, Imam Eli tidak menghukum anaknya. Imam Eli sedih. Ia menegur anaknya, tapi mereka tidak menuruti. Dan Imam Eli pun tidak menghukum anak-anaknya, sehingga mereka tidak bertobat, tetap mengulang-ulang dosa yang sama. Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada saat itu, Allah jarang memberikan penglihatan kepada bangsa Israel. Suatu hari,
Samuel sedang tidur di kamarnya. Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya. Samuel. Iya, Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Tidak, aku tidak memanggil engkau. Pergilah kembali tidur. Samuel. Iya, Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Tidak, aku tidak memanggil engkau. Pergilah kembali tidur. Samuel bingung karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel. Iya, Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Maka mengertilah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Tidak, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah tidur, dan apabila Allah memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar. Baik, Bapak. Samuel, Samuel. Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Samuel mendengar dan ketakutan, lalu ia kembali tidur. Pagi hari, Samuel bangun. Samuel, apa yang disampaikan Allah kepadamu? Samuel ketakutan dan tidak mau memberitahukan kepada Imam Eli. Imam Eli memaksanya. Ayo Samuel, katakan apa yang Allah katakan kepadamu. Allah berkata bahwa ia akan menghukum Bapak dan keluarga Bapak. Dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Allah melakukan apa yang telah difirmankannya kepada keluarga Imam Eli. Tuhan menyertai Samuel. Ia tumbuh semakin besar dan Tuhan memakai Samuel menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel. Samuel juga dipakai Allah untuk mengurapi dua raja besar bangsa Israel, yaitu Saul dan Daud. Apakah kalian bertanya-tanya? Apakah saat ini Allah masih berbicara? Kalau iya, kok saya nggak pernah dengar nama saya dipanggil? Kok saya nggak pernah dengar suara Tuhan? Nah, lo semua tanya, kalau mama atau papa kalian telepon, apakah kalian bisa langsung mengenali suaranya? Kalau Lause yang telepon kalian tahu nggak kalau itu suaranya Lause? Atau pernah nggak kalian dipanggil oleh orang tua kalian, tapi kalian tidak dengar? Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Ya, karena mungkin kita sibuk mendengar suara-suara yang lain. Sehingga kita tidak tahu kalau Tuhan memanggil kita. Atau jangan-jangan kita tidak mengenali suara Tuhan.
Seperti kalian dapat langsung mengenali suara orang tua kalian karena setiap hari kalian selalu mendengarnya. Bahkan nih ya, sambil tidur pun kalian pasti tahu suara siapa itu. Nah, anak-anak, apakah kalian rindu mendengar suara Tuhan? Jesus is like Wi-Fi. Kenapa? Seperti cerita yang tadi. Media sosial, gadget, semua dapat memberikan informasi yang kamu butuhkan. Tapi kamu harus terhubung. Kamu harus connect with internet, bukan? Bisa tidak kita telepon, kita cari informasi, kita meet online, kita scrolling Instagram, kalau misalnya tidak ada internet? Tentu tidak bisa, bukan? Nah, apakah kalian sudah terhubung dengan Tuhan? Apakah kalian ingin mendengar suara Tuhan? Kalau begitu, kita harus apa? Yes, kita harus connected. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Passwordnya apa loh, supaya bisa connect? Passwordnya itu pray. Kita bisa terhubung dengan Tuhan melalui doa. Nah, apakah kalian sudah berdoa secara rutin kepada Tuhan Yesus? Katanya nih, if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Jadi, kalau kamu hanya berdoa ketika kamu dalam kesulitan, maka kamu sedang berada dalam kesulitan. Pada saat kamu berdoa, kamu harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Seperti wifi yang tidak kelihatan, tapi kamu tahu bahwa kamu terhubung. Asalkan passwordmu benar dan kamu dekat dengan sumber wifi itu, bukan? Jadi anak-anak, sekalipun Yesus tidak muncul di hadapanmu atau bisa kamu peluk, tapi Tuhan itu ada. Ia mendengar semua doa-doamu. Seperti Tuhan mendengar doanya Hana. Ia juga akan mendengar doamu. Tapi, apakah Tuhan menjawab semua doa-doa kita? Tentu saja ada 3 jawabannya. Pertama, ya. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Yang kedua, tidak. Karena Tuhan punya yang lebih baik untukmu. Yang ketiga, tunggu. Karena Tuhan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Dan kita juga mau seperti Hana dan Elkana, yang bukan hanya berdoa meminta Tuhan supaya dikabulkan, tapi mereka juga tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap jawaban yang Tuhan berikan. Kira-kira apa saja yang dapat bisa kita doakan ya? Kita dapat bersyukur untuk orang tua, untuk saudara kita, untuk kesehatan kita, untuk makan, untuk minuman yang bisa kita nikmati setiap hari. Kita juga bisa bersyukur untuk sekolah kita, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita syukuri. Kita juga minta ampun pada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada kata-kata atau perbuatan kita yang kita tidak sadari membuat Tuhan dan orang lain menjadi sedih. Tuhan ingin connect dengan kita. Ia ingin berkomunikasi dengan kita. Kita dapat berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti orang tua, para guru, para lause, dan orang-orang lain yang dipakai Tuhan. Dan pastinya
melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. So, anak-anak, keep connect ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan dan kami ingin untuk terus belajar tetap terhubung dengan Tuhan. Ajari kami untuk selalu berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kami dapat terus terkonek dengan Tuhan dan kami dapat terus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sekali lagi ya, kita ulangi. Tapi Samuelnya diganti dengan nama masing-masing. 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Gio menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita juga seperti Samuel. Kalau Tuhan panggil kita, kita jawab, "Ya Tuhan." Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta
Mari anak-anak, kita terus connect dengan Tuhan ya, seperti yang Hana lakukan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, apapun jawaban doa kalian. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. God bless you all. Wah, mantap. Terima kasih. Sekarang waktunya memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.